Di suatu hari, ada seorang pria setengah baya mendatangi seorang guru ngaji. Dia berkata, "Ustadz, saya sudah bosan hidup, sudah jenuh betul. Rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau, apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati saja." Sang ustadz pun tersenyum. "Oh, kamu sakit?" "Tidak ustadz, saya tidak sakit, saya sehat, hanya jenuh dengan kehidupan. Itu sebabnya saya ingin mati saja." Seolah-olah tidak mendengar pembelaannya, sang ustadz meneruskan, "Kamu itu sakit dan penyakitmu itu sebutannya alergi hidup. Ya, kamu alergi terhadap kehidupan. Banyak sekali di antara kita yang alergi terhadap kehidupan. Kemudian tanpa disadari kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma kehidupan. Hidup ini berjalan terus, sungai kehidupan mengalir terus. Tetapi kita menginginkan status quo. Kita berhenti di tempat, kita tidak ikut mengalir. Itu sebabnya kita jatuh sakit, kita mengundang penyakit. Resistensi kita, penolakan kita untuk ikut mengalir bersama kehidupan membuat kita sakit. Yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Dalam hal berumah tangga, bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar, lumrah. Persahabatan pun tidak selalu langgeng, tidak abadi. Apa sih yang langgeng di dunia ini? Yang abadi dalam hidup ini? Kita tidak menyadari sifat kehidupan. Kita ingin mempertahankan suatu keadaan, kemudian kita gagal, kecewa, dan menderita. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku. Demikian ujar sang ustadz. "Tidak ustadz, tidak usah. Aku sudah betul-betul jenuh. Saya tidak ingin hidup." Pria itu menolak tawaran sang ustadz. "Jadi kamu tidak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?" "Ya, memang saya sudah bosan hidup." "Baiklah kalau begitu. Besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini dan setengah botol lagi kamu minum sore jam 4. Dan jam 8 malam kamu sudah mati dengan tenang." Pria itu pun menjadi bingung. Setiap ustadz yang selalu dia datangi selama ini selalu berupaya untuk memberikannya semangat untuk hidup. Tapi ustadz yang satu ini aneh, malah ia bahkan menawarkan racun. Tetapi karena ia memang sudah betul-betul jenuh dan ia menerimanya dengan senang hati. Pulanglah ia ke rumah, lalu langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut obat oleh Ustadz Edan itu. Dan ia merasakan ketenangan sebagaimana tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu rileks, begitu santai. Tinggal satu malam, satu hari, dan ia akan mati. Ia akan terbebaskan dari segala macam masalah. Malam itu ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarganya di restoran masakan Jepang. Sesuatu yang sudah tidak pernah ia lakukan selama beberapa tahun belakangan ini. Pikir-pikir malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sambil makan, ia bersenda gurau. Suasananya sangat santai. Sebelum tidur, ia mencium istrinya dan membisikkan di kupingnya, "Sayang, aku mencintaimu." Karena malam itu adalah malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Esok hari ketika bangun tidur, ia membuka jendela kamar dan melihat keluar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya dan ia tergoda untuk melakukan jalan pagi. Pulang ke rumah, setengah jam kemudian ia menemukan istrinya masih tertidur. Tanpa membangunkannya, ia masuk ke dapur dan membuat 2 cangkir kopi. Satu untuknya dan satu lagi untuk sang istri. Karena pagi itu adalah pagi terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sang istri pun merasa aneh sekali. "Pak, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah. Maafkan aku ya, Pak." Di kantor ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang, stafnya pun bingung. "Hari ini bos kita kok aneh ya?" Dan sikap mereka pun langsung berubah. Mereka pun menjadi lembut karena siang itu adalah siang terakhir ia ingin meninggalkan kenangan manis. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Tiba-tiba, hidup menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Pulang ke rumah jam 5 sore, ia menemukan istri tercinta menungguinya di beranda depan rumah. Kali ini, justru sang istri yang memberikan ciuman kepadanya. "Pak, sekali lagi aku minta maaf ya kalau selama ini aku selalu merepotkan Papa. Anak-anak pun tidak ingin ketinggalan. Papa, maafkan kami semua. Selama ini Papa selalu stres karena perilaku kami semua."
Tiba-tiba sungai kehidupannya mengalir kembali. Tiba-tiba hidup menjadi sangat indah. Ia membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum sore sebelumnya? Ya Allah, apakah maut akan datang kepadaku? Tundalah kematian itu ya Allah. Aku takut sekali jika aku harus meninggalkan dunia ini. Ia pun buru-buru mendatangi sang ustadz yang telah memberi racun kepadanya. Sesampainya di rumah ustadz tersebut, pria itu langsung mengatakan bahwa ia akan membatalkan kematiannya karena ia takut sekali jika ia harus kembali kehilangan semua hal yang telah membuat dia menjadi hidup kembali. Apa yang terjadi melihat wajah pria itu? Rupanya sang ustadz langsung mengetahui apa yang telah terjadi. Sang ustadz pun berkata, "Buang saja botol itu, isinya air biasa kok. Kamu sudah sembuh apabila kamu hidup dalam kepasrahan, apabila kamu hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupanmu. Leburkan egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu, jadilah lembut, selembut air, dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, tidak akan bosan, kau akan menjadi hidup. Itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan. Percayalah, Allah bersama kita." Lalu pria itu mengucapkan terima kasih dan menyalami sang ustadz dan berterima kasih beribu-ribu kali. Lalu pulang ke rumah untuk mengulangi pengalaman malam sebelumnya. Ah, indahnya dunia ini.